Halo guys, kembali lagi sama gue dan Hermawan. Kali ini gue pengen bikin video untuk ngebahas soal knalpot motor yang bahannya silencer dan juga titanium. Nah, kebanyakan kita udah banyak banget ngeliat di market tuh banyak knalpot dengan berbagai bahan. Contohnya ada stainless, ada karbon, ada galvanis, ada titanium gitu ya. Dan kita juga pasti banyak pertimbangan pada saat kita mau bikin knalpot, dari model, dari bentuk, dari suara, dari performa, ada juga dari berat gitu ya, ada juga yang dari harga gitu. Nah, kali ini gue pengen bahas lebih spesifik soal knalpot berbahan stainless dan juga titanium. Ini gue pengen compare dan juga gue pengen sharing gitu apa yang gue tahu mengenai knalpot stainless dan juga titanium. Kenapa sih bisa beda, kenapa bisa lebih mahal, kenapa bisa titanium kayak lebih gengsi segala macam gitu ya. Nah, abis ini kita langsung mau bahas, dan sini tuh udah ada gue siapin karena gue punya knalpot stainless juga titanium yang apple to apple, itu R9 Valencia. Dan sekalian aja nih kita bahas lagi nih knalpot ini gitu ya. Nih juga gue udah siapin alat timbang ya, jadi supaya ntar kita lihat nih kenapa tuh bisa kayak stainless tuh lebih murah gitu, titanium lebih mahal gitu. Ntar kita lihat. Dan juga ini udah ada silencernya nih. Ini udah ada silencernya, udah gue siapin di sini dua-duanya. Ntar gue kasih penjelasan perbedaan gitu stainless dan juga titanium ini. Oke, nah sekarang gue pengen cerita dulu nih soal knalpot stainless. Knalpot stainless itu merupakan bahan knalpot yang cukup digemari sih di anak motor. Ini kayaknya agak susah masuk deh. Karena bahan stainless itu bagus, udah tahan karat, terus tahan banting ya, maksudnya kuat, dan juga pemakaiannya tuh cukup lama gitu ya, maksudnya lumayan awet gitu dibanding yang bahannya besi, galvanis kayak gitu. Itu karena gampang rusak dan kropos gitu. Dan juga stainless itu menurut gua, dari apa yang gua rasain, itu cukup punya performa yang bagus gitu buat di motor gitu ya. Dan stainless itu bisa dibilang lebih enteng dibanding besi, karena besi itu cukup berat ya, dan stainless itu lebih enteng dan juga lebih kuat gitu. Nah, itu kelebihan dari stainless gitu ya. Dan juga dirawatnya lebih mudah karena ini nggak pernah karatan, nggak gampang karat lah gitu. Tergantung stainlessnya, ada stainless yang tipe 201 juga 304. Nah, coba kalau misalnya di R9 ini dia pakai 304 nih. Ini bagus. Sekarang gue pengen ambil langsung nih yang titanium. Nah, ini adalah R9 titanium Valencia ya. Ini bentuknya sama semua gitu. Nah, ini adalah dari bahan stainless lagi salah ngomong. Ini adalah bahan titanium. Kalian bisa lihat ini warnanya bisa sampai biru begini. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari titanium. Dan juga titanium itu cukup digemari juga di anak motor. Apalagi zaman sekarang knalpot motor tuh rata-rata pada pakai yang mahal-mahal gitu ya. Titanium itu lebih gengsi, lebih keren, dan performanya itu bisa gue bilang lebih baik dibanding knalpot stainless gitu ya. Knalpot titanium itu lebih gampang panas dan juga lebih gampang hangat gitu ya. Dan kelebihannya lagi dari knalpot titanium ini adalah knalpot titanium itu lebih enteng dibanding knalpot stainless gitu ya. Nah, abis ini gue mau langsung kayak bahas lagi comparison titanium dan juga stainless gitu ya. Terus juga ntar terakhir gue akan compare dari beban knalpotnya gitu ya. Ntar gue kasih cara tersendiri gitu, cara gue tersendiri untuk mengukur berat knalpot ini gitu, compare supaya tahu titanium itu lebih enteng dibanding stainless. Nah, ini saya semakin mendekat gitu ya. Nah, ini gue pengen bahas kelebihan dan dari masing-masing comparison nih dari dua ini nih. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bisa lihat di sini, ini ada stainless, ini juga titanium. Dan ini bebannya itu lebih enteng titanium dibanding stainless gitu. Nah, jadi titanium itu kelebihannya itu dari bebannya aja tuh udah lumayan ya, hampir 2 kali lebih enteng dibanding stainless. Kenapa? Dan juga nggak cuma lebih enteng, tapi juga kuatnya lebih kuat dibanding stainless. Jadi kayak titanium itu bisa lebih kuat 30%-an dibanding stainless gitu ya. Dan juga ya ini bisa menghantarkan panas lebih baik dibanding stainless gitu. Nah, itulah jadi bisa jadi kelebihan. Pertama, lebih enteng, terus lebih kuat, dan otomatis teman-teman, kalau misalnya di motor lebih enteng, itu akan mengurangi beban motor, otomatis motor juga lajunya akan lebih kencang. Nah, keseluruhan kalau misalnya pipa dan juga silencer itu full titanium, itu akan mangkas beban lumayan di motor. Makanya itu titanium itu lebih mahal dibanding stainless gitu ya. Harganya juga hampir 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat gitu. Nah, dan juga ini dari dua ini kelebihan dari mereka yaitu yang kayak gue bilang, ini anti karat gitu ya. Stainless dan juga titanium, mereka punya kelebihan gitu untuk kayak nggak karatan. Nah,
kelebihannya dari titanium adalah juga knalpotnya tuh bisa dibiruin gitu. Kalau misalnya stainless itu mesti dibakar pakai obor atau pakai apa tahu tuh kadang, tapi tetap hasilnya nggak bisa semaksimal seperti titanium ini yang pure natural dari mesin gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini, ini tuh las-lasannya titanium dan juga stainless itu jauh berbeda gitu. Jadi titanium ini sebenarnya nggak bisa sembarangan juga asal main ngelas, karena panasnya titanium itu pada saat ngelas itu lebih tinggi dibanding stainless gitu ya. Jadi kalau misalnya titanium kayak gini rusak nih, ada bolong atau apa ya gitu ya, itu harus setahu gua harus dibenerinnya itu pakai las-lasan khusus untuk titanium gitu supaya bisa balik lagi gitu ya. Memang jauh lebih ribet gitu untuk repair karena mungkin di Indonesia masih belum banyak yang sedia mesin untuk itu. Tapi gue yakin ada di Indonesia tuh pasti ada gitu karena modifikatornya gila-gila. Nah yang terakhir kalau misalnya kita bisa lihat dari sini aja, pakai stainless atau titanium, apalagi di dunia anak motor ya, otomatis lebih gengsi pakai titanium lah gitu istilahnya. Karena lu lihat aja warnanya bisa kayak gini gitu, secara performa juga lebih mantap dan juga secara looks itu sangat instagramable kelihatannya ya. Oke, tadi gue ngebahas soal stainless dan juga titanium gitu. Apakah benar stainless dan titanium itu lebih enteng dibanding karbon? Nah kali ini ada sedikit bahasan soal karbon nih. Setiap knalpot itu kan ada campuran ya. Kadang tuh titanium dengan stainless dan juga karbon dengan stainless gitu. Semua tuh tergantung. Ada yang dimensi lebih panjang, ini lebih pendek gitu ya. Jadi kayak beban itu nggak selalu bisa jadi titanium lebih enteng. Karena tergantung, misalnya titanium ini panjang 50 cm atau 40 cm, otomatis bisa aja lebih enteng, lebih berat dibanding karbon yang lebih pendek gitu ya. Semua itu nggak ada takarannya gitu. Maksudnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau misalnya knalpot karbon kayak gini, ini tuh banyak stainlessnya dan juga ini tuh ada kulit karbonnya gitu. Jadi menurut gua carbon fiber itu nggak selalu lebih enteng. Nah, tapi kalau misalnya titanium dicampur dengan carbon fiber, ini ada karbon ini ya. Titanium dicampur dengan carbon fiber itu lebih enteng, dan apalagi kalau kayak knalpot Akrapovic itu enteng gila pokoknya, itu parah. Kalau kalian bisa lihat Akrapovic tuh kayak gede banget, itu enteng banget knalpotnya, lebih enteng dibanding ini nih. Tapi tergantung ya, kalau misal gede yang kayak gue bilang dimensi misal gede. Nah ini ada contoh lagi, ini ada knalpot SC Project yang biasa gue pakai di Satria juga. Ini SC Project Oval, ini banyak banget karbonnya tapi tetap aja berat. Kenapa? Karena stainlessnya juga banyak gitu. Ini bagian dalamnya mungkin lumayan berat untuk besinya gitu ya. Jadi itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Nah tapi tetap kalau gue bilang titanium itu the best. Dari R9 ini 2 aja pokoknya itu jauh lebih enak power yang ini, yang titanium dibanding stainless. Nah itu dia yang bisa gue bagiin. Dan terakhir ini videonya gue pengen kasih lihat untuk comparison bebannya. Langsung aja kita lihat. Oke guys, jadi sekarang langsung aja terakhir nih untuk endingnya gue mau bikin video untuk perbedaan bebannya. Nah tapi kali ini Daniel Hermawan akan ide karena gue nggak ada timbangan barang yang kayak cukup akurat gitu. Akhirnya gue pakai timbangan berat badan. Nah pakai timbangan berat badan tuh gimana? Kita lihat di bawah ini. Gue ada timbangan berat badan juga yang gue rekam pakai HP gue. Nanti kita akan lihat dulu nih. Pertama gue timbang berat badan gue dulu. Berat gue berapa? 60 pas gitu kayaknya. Enteng banget ya. Berarti 60 pas. Nah, nambahnya berapa berarti itu berat dari knalpotnya. Oke, bodo amat, malu-maluin tapi memang begitu gue jadi orang. Nih ya langsung aja bro, kita lihat sekarang beratnya berapa nih ya berat badan gue setelah pakai knalpot ini. 62 kilo. Berarti kita bisa lihat ini knalpot keseluruhan 2 kilo. Sebenarnya masih enteng juga ya. Lumayan lah gitu. Nah, ini terakhir nih kita buat compare dengan knalpot yang titanium. Ini sambil gue cabut dulu silencer ya. Berarti ini keseluruhan 2 kilo. Bentar ya guys. Ini memang cukup aneh. Boleh ditiru boleh enggak. Karena ini ide-ide. Tapi lumayan akurat kan. Sebentar. Langsung aja ya, gue timbang berat badan gue pakai knalpot titanium. Nih R9 titanium, kelihatan semua. 1, 2, 3. Wow, kita bisa lihat beratnya tuh di bawah 61,3. Berarti beda 700 gram. 700 gram itu udah hampir 1 kilo. Lumayan, buat motor itu sangat ngaruh. Berarti kita bisa simpulkan kalau memang knalpot titanium itu lebih enteng ya keseluruhan.
Nah, jadi itu dia guys untuk videonya. Memang kelihatannya kayak orang agak iseng, tapi mudah-mudahan bisa ngasih ilmu untuk kita sama-sama bisa tahu maksudnya perbedaan stainless dan juga titanium itu buat teman-teman yang belum tahu. Dan gue yakin modifikator Indonesia juga sebenarnya udah banyak tahu, tapi ini lebih ke visualnya aja. Oke guys, itu dia videonya. Nah teman-teman boleh kalau misalnya mau nanya apapun bisa tanya ke Instagram gue @danielhermawan, dan juga mungkin teman-teman juga boleh subscribe, bisa komen segala macam. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye.